Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati azani Allah wa iyyakum. Aqulu lakum ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban. Selamat bergabung di acara pembahasan tryout yang telah kita adakan tadi pagi, dan insyaallah pada saat ini kita akan membahas dari soal yang telah kita kerjakan. Dan tidak hanya itu, kita insyaallah akan membedah dan juga akan membahas bagaimana cara menjawab soal i'dad, ya, bagaimana cara menjawab soal i'dad. Karena teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tes masuk i'dad ini kalau kita lihat porsinya dari tahun-tahun sebelumnya itu merupakan kisim atau jurusan yang banyak diminati oleh para calon-calon siswanya, baik ikhwan maupun akhwat. Ini dikarenakan karena i'dad itu merupakan fondasi kita di dalam belajar bahasa Arab. Karena sebagaimana yang antum dan antuna ketahui, LIPIA, ya, khususnya LIPIA Jakarta, yang di situ ada kuliahnya, kuliah syariah, ada Lughal Arabiyah, kemudian ada Idarah Maliyah. Di situ pembelajarannya full 100% berbahasa Arab. Ya. Dan kitab-kitab yang dipakai itu merupakan kitab-kitab turas, khususnya pada pembelajaran syariah. Itu dipakai kitab-kitab ulama-ulama yang terdahulu. Sehingga memang dibutuhkan kemampuan berbahasa Arab yang cukup mumpuni, yang harus mumpuni. Nah, bagaimana kita bisa memulai itu? Maka LIPI itu menyediakan yang namanya i'dad lughawi, yaitu kelas persiapan bahasa yang akan ditempuh selama 2 tahun. Ya, ini sebagai pengantar bagi teman-teman semua, biar tahu dan ada gambarannya. Selama 2 tahun itu antum nanti akan belajar bahasa. Nah, mungkin secara porsi waktu belajar, mungkin antum akan ketinggalan dari teman-teman yang lain. Seperti mungkin teman-teman yang kuliah di UIN, di mana di kampus-kampus swasta dan sebagainya, yang mereka hanya menyelesaikan pendidikan S1-nya 4 tahun. Sementara antum nanti di LIPI akan menyelesaikan sampai selesai S1 itu lebih kurang 6 tahun. Kalau dulu 7 tahun, karena ada takmili namanya. Dan sekarang sudah dihapuskan. Nah, antum akan menempuh penjenjang pendidikan itu selama 6 tahun. 2 tahun di edat dan 4 tahun di syariah ataupun di kuliahnya. Nah, namun antum jangan merasa 6 tahun belajar itu akan menghabiskan waktu yang banyak. Enggak. Itu akan antum lewati dengan waktu yang singkat. Ya, akan terasa singkat. Itu pertama. Yang kemudian, teman-teman, kelas bahasa ini kalau antum tidak benar-benar memiliki kemampuan bahasa, antum akan keteteran nanti ketika masuk kuliahnya. Ataupun bisa jadi antum tidak diterima ketika kuliahnya. Karena nanti setelah edat ke syariah atau ke lughah atau idarahnya, idarah maliyahnya, itu pakai tes lagi. Ya, idari maliyah, itu akan dites lagi. Kalau antum tidak punya kemampuan bahasa yang cukup, maka antum nanti bisa jadi tidak diterima, ataupun antum diterima tapi antum akan ketinggalan atau teteran karena bahasa antum yang tidak mumpuni. Maka i'dad itulah tempat kita mempelajari bahasa Arab. I'dad itulah tempat kita mematangkan bahasa itu selama 2 tahun. Dan kita akan belajar, antum akan belajar di i'dad itu, belajar bahasa Arab bersama native langsung. Ya, diajarkan oleh para masyayikh dari Arab Saudi, dari Timur Tengah dan sebagainya, dan ditambah beberapa guru dari Indonesia biasanya. Tapi persentasinya itu tidak banyak. Yang banyak itu native speaker. Artinya
Antum akan belajar langsung bahasa Arab itu baik secara lisan ataupun zauknya, secara rasa, feel-nya itu langsung dari orang Arab. Sehingga kemampuan bahasa antum itu akan bagus. Maka salah satu inilah ya penyebab kenapa eh, apa namanya peminat untuk i'dad lughawi itu banyak, ya. Peminat untuk i'dad lughawi itu banyak. Dan tadi malam kami lihat pendaftaran itu sudah 1.900-an sekian, ya, untuk yang ikhwan. Jadi pendaftaran untuk ikhwan sudah 1.900 sekian. Artinya nanti setelah selesai tahap seleksi berkas, antum akan bersaing dengan mereka-mereka itu. Nah, biasanya teman-teman, ini kita bicara dari pengalaman-pengalaman yang telah lalu, itu Lipia tidak menyediakan porsi yang banyak, khususnya Jakarta ya, karena sudah ada cabang-cabangnya. Makanya di Lipia itu tidak banyak lagi menyediakan porsi untuk edatnya, karena sudah ada cabang-cabang, ada di Surabaya, kemudian ada di Medan, kemudian ada di Aceh, nah, kemudian ada di Jakarta juga. Nah, artinya kalau seandainya 1.900 itu lulus berkas semua, antum akan bersaing dengan 1.900 orang. Sementara biasanya kuotanya itu tidak banyak. Mungkin paling banyak itu 500-an. Itu udah paling banyak itu. Ya, paling banyak, dan kalau 200 500 paling nanti dibagi dua, ya. Kalau itu analisa kita ya, kalau 500 itu maksudnya andai-andai kita, tapi biasanya itu paling banyak 300, 350, nanti dibagi dua, 300, 150, 150 seperti itu. Nah, kalau kita letakkan 1.500 saja, berarti ada lebih kurang 1.400 orang yang tidak akan diterima. Baik. Nah, artinya antum harus apa namanya benar-benar berjuang ya, belajar sungguh-sungguh. Antum harus benar-benar mempersiapkan jika antum benar-benar ingin masuk ke Lipia, karena saingan antum bukan lokal, tapi saingan antum itu secara nasional, ya, secara nasional se-Indonesia, yang mereka memiliki ijazah, artinya tamat dari SMA, mereka memiliki berkas yang cukup, yang apa namanya sesuai dengan ketentuan yang disyaratkan oleh Lipia, antum akan bersaing dengan mereka, ya. Maka siapkan benar-benar, maka harus antum benar-benar menyiapkan diri antum jika ingin masuk Lipia. Jadi jangan dianggap enteng. Oh, ini enteng, enggak. Antum mungkin merasa juga ada di antara antum sudah memiliki kemampuan yang bagus ketika di pondok. Mungkin juara terus di pondok. Tapi ingat, antum juara di pondok antum. Sementara yang daftar ke Lipia ini, yang saingan antum itu bisa jadi yang juara-juara di pondok lain juga, yang mereka mungkin secara kemampuan di atas antum. Maka artinya Anda sampaikan, jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki hari ini. Ya, jangan pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki hari ini, yang antum miliki hari ini. Terus belajar. Ya, nah, salah satu alasan kita mengadakan tryout ini, inilah membantu teman-teman antum untuk bisa masuk ke Lipia, membantu antum untuk bersaing secara nasional ini, membantu antum bagaimana antum bisa masuk ke Lipia. Minimal antum tahu bagaimana jalan masuk ke Lipia itu, bagaimana soal-soalnya, bagaimana ujiannya, ya, apa saja yang diujiankan, materi-materinya. Ini yang kita sampaikan ke antum nantinya insyaallah taala. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, alhamdulillah di grup kita ini ada sekitar 200-an lebih, hampir 300 yang bergabung di dalam acara tryout ini. Yang sudah menjawab itu ada sekitar 126, 130 ya. Nah, tadi kami tengok nilai tertinggi itu ada di 85 ya. Nilai tertinggi itu ada di 85. Artinya belum ada yang mendapat 100. Nah, bayangkan teman-teman, soal yang kami buat ini merupakan soal yang apa namanya kami cari soal Lipia itu, kemudian kami bikin soal sendiri yang mirip seperti itu, tapi isi dalamnya berbeda. Nah, ini hanya 87, mohon maaf, 87, 88 nih, ada 88, ada yang 92 nih, dia masuk 92. Nah, itu pun tidak banyak, cuma berapa orang nih? 92 satu orang, 93 satu orang. Nah, ada yang 97. Nah, tidak banyak ya, tidak banyak teman-teman. Baik.
Kalau tidak ada suaranya, coba mic-nya dihidupkan ya. Baik, sebentar Ana informasikan ke teman-teman yang ini ya, di grup sebentar. Baik. Coba teman-teman diinformasikan ke temannya yang tidak bisa itu, yang tidak bisa dengar suara Anda, buka mic-nya ya. Karena kalau tidak buka mic itu nanti tidak akan terdengar suara Anda. Artinya diaktifkan mic-nya. Oke. Kita lanjut ya, teman-teman yang Allah muliakan. Nah itu ya, yang ingin kami sampaikan. Antum saat ini sedang berjuang, maka maksimalkan perjuangan antum. Bagi yang sudah daftar, alhamdulillah banyak berdoa. Mudah-mudahan setelah ini antum lulus berkas, karena seleksinya itu setelah antum daftar itu seleksi berkas. Setelah seleksi berkas, antum nanti akan tahu nih lulusnya, misalnya dari 2.000 orang yang lulus berkas itu 1.500. Nah, dari 1.500 ini akan ikut ujian. Ini yang tahun lalu akan ikut ujian, apa namanya, ujian tahriri ya, tahriri. Kalau tahun lalu ujian tahririnya itu via online, mudah-mudahan tahun ini via online juga, sehingga antum hemat ongkos ke Jakartanya ya, hemat ongkos, tidak mengeluarkan biaya khususnya yang di luar Jawa. Baik. Kemudian setelah lulus tahriri, antum masuk tes syafahi, ya, masuk tes syafahi. Nah, tes syafahi inilah nanti tes akhirnya, baru setelah itu diumumkan pengumuman lulus resminya. Nah, setelah pengumuman resmi, antum masuk namanya, alhamdulillah, dan antum sudah tercatat sebagai mahasiswa LIPIA pada fasal awal tahun 2024 ini, ya. Nah, tinggal antum datang ke LIPIA nanti bawa berkas ya yang asli, diverifikasi, dan tinggal belajar, antum mendapatkan fasilitas yang diberikan oleh LIPIA dan selamat belajar. Nah, tentunya itu yang diharapkan ya, yang kita harapkan, yang teman-teman harapkan, kami juga berharap dan berdoa mudah-mudahan semua teman-teman di sini bisa lulus nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman, itu ya sebagai pengantar dari kami, memberikan gambaran kepada antum bahwasanya tes LIPIA ini, tes EDAT ini bukan kaleng-kaleng, karena saingan antum tuh standarnya nasional ya, standarnya nasional. Saingan antum banyak, bukan hanya satu dua orang, dan persaingannya terasa banget gitu. Kalau dulu, apalagi dulu ya, kalau dulu itu kita langsung datang ke kampus, ujian di kampus, dan itu apa namanya, suasananya memang benar-benar menegangkan ya. Ya mudah-mudahan tahun ini antum online ya, harapannya online. Baik. Tapi kita tunggu kebijakan nanti dari LIPIA-nya. Baik, karena kebijakan di LIPIA itu nanti bisa jadi berubah-ubah ya. Baik. Di sini ada yang belum daftar, dan akan mau daftar. Sudah daftar semua ya? Ini Ada Ustaz. pendaftaran siapa? Ada, Ana belum Ustaz. Belum. Kapan mau daftar? Insya Allah setelah ijazah keluar. Oh, kapan itu? Insya Allah besok atau lusa, Ustaz. Oke, SKCK sudah ada? Sudah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang lain sudah berkas sudah semua ya? Ada, Ana juga belum Ustaz. Di mana kendalanya, Pak? Tinggal bikin SKCK aja. SKCK kantor polisi masih tutup. Ini insya Allah mau berangkat ke Jakarta buat bikin nanti insya Allah. Alhamdulillah. Berarti bisa ya. Siapa lagi yang Bisa. belum nih? Anda juga belum, Ted. Kenapa? Sama nunggu ijazah, Ted. Nunggu ijazah. Baik. Ya. Ini waktunya sampai tanggal 21 ya. Jadi jangan, kalau bisa disegerakan sebelum tanggal 21 itu. Baik. Kemudian Ustaz, ingat, ya silakan. Afan mau tanya kalau ijazahnya belum keluar gimana ya Ustaz? Kalau dari informasi yang flyer itu,
itu diminta bisa ma yu'adiluha, yang setara dengan ijazah, itu SKL, surat keterangan lulus. Ya, surat keterangan lulus. Tapi diminta di situ kasfat darajat tsanawiyah. Tapi yang diminta di situ transkrip nilai. Nah, itu yang tadi dibahas di grup itu, Ana juga tidak bisa memastikan apakah kasfut darajat tsanawiyah itu bisa diwakilkan oleh nilai rapor. Terus bagaimana cara mengakumulasikannya? Karena nilai itu diminta di situ di kolom penilaian itu ada nilai itu cuma bulat 91 misalnya 90 gitu. Bahkan berkoma tidak ada. Kalau transkrip kalau ijazah gimana cara mengakumulasikannya? Nah, itu ya. Jadi teman-teman usahakan kalau bisa transkrip nilai. Takutnya gini, takutnya antum masukkan nanti apa namanya? Nilai rapor ya, nilai rapor ternyata itu tidak diterima karena di situ minta kasfut darajat sanawiyah ya, ijazah nilai SMA antum yang setara. Nah, caranya gimana? Mungkin, dan ini bisa dari tahun-tahun sebelumnya bisa. Kalau antum yang berasal dari pondok dan ijazah MA-nya belum keluar, ya ijazah MA-nya belum keluar, atau mungkin ada yang dari PDF program dinia formal yang ijazahnya juga belum keluar, itu antum bisa pakai ijazah pondok. Baik. Nah, ya ijazah pondok yang tentunya yang sudah ini kan sudah ujian akhir itu kan. Biasanya pondok-pondok itu sudah ujian akhir. Nah, bisa pakai ijazah pondok. Seperti itu. Tapi kalau untuk ini anak nggak bisa jawab, nggak tahu ya. Kalau untuk nilai rapor anak nggak tahu. Allah a'lam. Nah, karena diminta situ ijazah atau yang setara dengan ijazah sama transkrip nilai. Baik. Kemudian ini, biar antum cepat menyelesaikannya, nanti di scan-nya dalam bentuk PNG ya, PNG. Kemudian kurang dari 1 MB. Nah, biar antum cepat ininya, biar enggak kerja 2 kali. Nanti yang belum nih, khusus yang belum daftar, ya khusus yang belum daftar, ini nanti pas men-scan berkas-berkas itu antum bikin dalam format PNG, PNG atau PNG, ukurannya kurang dari 1 MB. Karena kalau tidak sesuai dengan standar ini, nanti tidak bisa diupload berkas-berkas antum. Ya. Nah, kemudian perhatikan, setelah antum nanti mengupload, ya, mendaftar, itu pastikan betul datanya benar, karena tidak bisa dirubah lagi. Setelah kita daftar, ternyata ada yang salah, itu tidak lagi bisa dirubah, ya, tidak bisa dirubah. Nah, jadi perhatikan baik-baik. Baik. Nah, bagi yang belum daftar, silakan segera. Ada yang sudah daftar, banyak berdoa. Mudah-mudahan antum lulus berkas dan lulus pada tahap-tahap selanjutnya. Baik. Untuk Lipia Aceh dan Lipia cabang Surabaya itu belum ada kabar ya. Kita tunggu saja. Kita tunggu informasinya, cek pantau informasinya, nanti kita infokan juga di grup insyaallah. Baik. Ada lagi pertanyaan sebelum kita bahas ini? Untuk Terkait dengan berkas yang teknis. pas 1 MB boleh Ustaz? Apa? Berkasnya pas 1 MB. Pas 1 MB lebih baik kurang. Lebih baik kurang. Karena Ana belum pernah coba. Ana kemarin daftarkan buat murid-murid Ana di pondok, itu Ana kurangkan dari 1 MB. Karena takut kalau 1 MB pas, nanti nggak bisa. Dikurangkan sedikit, mungkin 900 KB gitu. Itu nggak merusak resolusi insya Allah. Ya. Silakan ada yang lain mau bertanya nanti sebelum ujiannya online atau offline? Nah, itu kita belum dapat informasi. Kalau tahun-tahun sebelumnya dari setelah corona itu ujiannya online terus sampai kemarin terakhir online. Mudah-mudahan tahun ini antum online juga ya. Syafahi juga Ustaz. Syafahinya juga. Ya, syafahinya juga. Nah, ini sedikit Ana ceritakan ya teman-teman ya. Sebelum kita bahas soal, dan ini Ana rasa penting Ana sampaikan. Penting. Ya. Ini pengalaman dari di pondok kami dulu. Ya.
itu yang daftar ke LIPIA itu Jakarta khususnya ada hampir 16 orang, 16 santri dan santriwati. Mereka lulus seleksi berkas. Mereka semua 16 orang itu lulus seleksi atau ujian tahriri. Alhamdulillah, lulus semuanya. Nah, ketika ujian syafahi, yang perkiraan kami itu hampir dari setengahnya yang akan lulus. Ya. Baik, hampir artinya kami prediksi mungkin sekitar 13-14 orang itu pasti lulus. Ya. Tapi ketika ujian keluar, hasil syafahi keluar, hasil akhir keluar, itu yang lulus 6 orang. Ya, lebih kurang 6 atau 7 orang. Nah, sisanya enggak lulus. Lah, lalu anak tanya itu, anak panggil itu anak-anak yang enggak lulus, masalahnya apa? Di mana? Karena kita sudah lakukan bimbingan juga dan sebagainya. Ditanya, apa masalah kamu? Kok bisa enggak lulus? Padahal ini anak ini dijagokan di pondok, termasuk yang pintar lah di kelasnya. Kenapa masalahnya? Ternyata teman-teman masalahnya pas syafahi itu sinyalnya putus. Nah, sinyalnya putus. Jadi HP-nya dia itu ngelet enggak gerak, dan Syekh itu manggil-manggil terus, dan dia ngomong juga, tapi ternyata Syekh itu enggak dengar gitu. Ya, Syekh itu enggak dengar. Sehingga ya sudah, khalas kata Syekh itu, jazakallahu khairan. Artinya dia enggak ditanya cuma satu soal apa dua soal, habis itu udah selesai. Dan itu jawabannya pun Syekh itu kayaknya enggak memperhatikan karena sinyal. Nah, hati-hati ya. Jadi nanti teman-teman itu ketika tasyafahi hati-hati ya. Sinyal itu pertama sekali kalau seandainya nanti ujiannya itu via online ya, via online. Baik. Kalau tahriri insya Allah aman, artinya kita jawab soal saja, jawab soal kayak tadi yang kita bikin tadi, modelnya seperti itu, jawab soalnya selesai, submit, nanti terkirim, tapi tidak ada nilainya kalau di LIPIA itu. Nah, tes syafahi seperti itu ya, tes syafahi seperti itu. Jadi banyak proses atau tahap yang akan antum lewati ya. Dan kita insya Allah teman-teman nanti tanggal 17 kita adakan lagi tryout seperti ini, tapi lebih intensif. Nah, dari tanggal 17 sampai tanggal 24 intensif insya Allah kita bahas khusus untuk IDAT itu, kita bahas per materi. Nahu tryoutnya per materi kita bikin biar lebih fokus dan lebih banyak materi nahu bisa kita siapkan. Sorofnya, kemudian ada adabnya, ada balaghahnya, ada qiraahnya juga, dan ada imla'nya insya Allah juga nanti itu. Kalau tidak salah ada imla'nya juga. Artinya materi-materi untuk keidat itu benar-benar kita siapkan, bikin tryoutnya per materi. Kalau sekarang kan digabung semua soal kan. Nah, kalau nanti tanggal 17 sampai tanggal 24 itu per materi. Kemudian juga kita ada nanti latihan syafahinya. Ya, ada latihan syafahinya. Jadi apa saja yang harus kita siapkan, nanti kita tanya pakai bahasa Arab. Kalau sekarang kan bahasa Indonesia nih. Kalau nanti pakai bahasa Arab, dan itu diajar oleh para asatidz kita, alumni LIPIA Jakarta. Ya, insya Allah nanti itu daftarnya nanti dikirim ya di grup, nanti insya Allah dikirim. Oke, jadi teman-teman kalau ingin tahu informasinya nanti ini kami kirimkan di grup. Tanggal 17 sampai tanggal 24 kita lebih detail, lebih intensif tryout tahriri dan syafahi, dan itu per materi. Nahu, sorof, qiraah dan seterusnya. Baik. Kemudian dibahas juga ya, Jadi setelah tryout bahas seperti itu. Oke. Untuk informasinya nanti kita kirim atau bisa cek di Instagram Baitul Arabia bisa. Ya. Baik, ada pertanyaan lagi seputar teknis ini atau tentang LIPIA sebelum kita bahas soal? Ujian Qur'annya gimana, Ustaz? Kalau ujian Quran itu di IDAT itu biasanya 2 juz. Minimalnya 2 juz. Kalau syariah itu 5 ya. Baik. Kemudian itu di tesnya itu sama tes pada syafahi. Jadi masuk syekh misalnya ditanya soalnya itu random. Soal lughah,
soal nahu, disuruh kadang baca kitab, terus ditanya, berapa kam hafizta minal Quran? Hafiztu juz'ain. Disuruh ngebaca Iqra misalnya, mata yassara laka minal Quran, atau Iqra min qaulillahi ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fihi, wasil. Jadi seperti itu. Baik. Oke, minimal kelulusan bagi ujian tulis. Nah, bagus pertanyaannya. Untuk tes berkas kapan Ustaz? Untuk tes berkas itu seleksi berkas ya belum tahu. Jadi setelah nanti tanggal 21 ditutup pendaftarannya, linknya ditutup, itu nanti panitia yang akan mengumumkan kapannya, wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Nanti tunggu saja informasinya. Ya, kapan pengumuman itu belum dibikin, kapan ujian tertulis, kapan ujian syafahi, itu belum ada informasinya ya. Dari resmi dari LIPIA itu belum ada. Baik. Nah, untuk standar nilai gimana Ustadz? Oke, teman-teman. Untuk standar nilai tahriri itu enggak ada. Bahkan yang nilai 90 itu bisa jadi tidak lulus. Ya. Nilai 90 bisa jadi tidak lulus. Kenapa? Karena LIPIA itu mengambil yang tertinggi. Misalnya, misal untuk kuota LIPIA IDAT tahun ini itu 300 orang. Nah, nanti diurutkan dari nilai tertinggi. Oh, ternyata dari 1 sampai 300 orang ini nilainya rata-rata range-nya dari 99 sampai 95 misalnya. Berarti yang di bawah 95 itu tidak lulus. Nah, gitu. Jadi standar nilai 90, 85 itu tidak menjamin ya. Karena yang diambil itu nilai tertinggi untuk semua kota. Artinya berapa kotanya? Ya, bisa dipahami? Jadi antum benar-benar harus siapkan. Kalau bisa antum yang paling tertinggi. Seperti itu. Kalau untuk batas ijazah itu 3 tahun. 3 tahun. Oke, kalau 3 tahun berarti tahun ini terakhir. Kalau persyaratan tahun ini, kalau IDAT itu 85 kalau tidak salah. Ya. IDAT itu nilainya 85. Kalau syariah atau kuliah baru baru 90. Baik. Ini ada. Oke, ini ijazah nilai. Kalau IDAT itu, kalau nilai ijazah 90 untuk syariah dan S1, untuk minimal 85 untuk prodi idari. Kalau untuk IDAT 80, mohon maaf. Ijazah minimal 80 untuk program IDAT, ijazah minimal 90 untuk S1 syariah dan 85 untuk idari. Nah, nah itu tadi yang Anda sampaikan, kalau untuk transkrip nilai itu kalau bisa ya transkrip nilai, bukan nilai rapor ya. Tapi kalau mau coba nilai rapor silakan. Tapi kami tidak tahu ya. Karena kalau dari informasi yang kita baca dari resmi dari pihak LIPIA itu yang diminta itu adalah kasfut darajat sanawiyah. Bahkan itu juga di link untuk masukkan ijazah transkrip itu yang diminta itu kasfut darajat, yaitu transkrip nilai SMA, dan nilainya itu bulan. Nanti kalau pakainya nilai rapor yang mana gitu, wallahu alam ya. Ana nggak tahu itu kalau masalah nilai rapor. Coba nanti kalau ada teman-teman yang tahu, silakan nanti diinformasikan. Tapi kalau kami sarankan, lebih baik pakai ijazah pondok. Ya, ijazah pondok itu kan ada transkrip nilainya bagi yang belum keluar ijazahnya. Nah. Yang belum keluar SKL, usahakan diminta di sekolahnya ya, sama nilainya. Baik. Barakallahu fikum. Baik.
Nanti kita ini bincang lagi ya di akhir kalau nanti memang ada apa namanya pertanyaan-pertanyaan. Sekarang kita bahas dulu soalnya. Ya, kita bahas soal yang telah kita kerjakan tadi dan kita akan membahas juga trik-triknya ya. Baik, mohon maaf, antum dengar suara bising nggak di situ? Baik, berkas tidak perlu diterjemahkan. Berkas tidak perlu diterjemahkan. Oke. Oke. Ini teman-teman kita bahas ya. Tryout bahasa Arab persiapan tes penerimaan LIPIA Jakarta. Nah, ini tryout i'dad. Nah, teman-teman perhatikan. Soal pertama dan ini soal tahun yang lalu juga persis seperti ini. Antum pertama, kalau mau catat silakan ya, mau dicatat ya. Antum pertama akan disuguhkan dengan yang namanya fahmul makruh. Ini namanya fahmu al-makruh. As'ilah fahmu al-makruh. Antum akan disuguhkan. Nah, antum ketika menemukan seperti ini, langkah pertama adalah langsung menuju soal. Ya, langsung menuju soal. Jangan antum baca ini semuanya. Kalau antum baca semuanya, antum waktunya akan habis untuk baca ini. Oke? Jadi gimana caranya? Ketika antum menemukan ini langsung ke soal. Nah, coba kita baca. Urifatil Madinatu qabla zuhuril Islam. Dengan apa? Jawabannya apa? Yasrib. Yasrib. Bisa jadi jawaban ini bisa kita jawab tanpa melihat teks. Nah, itu tujuannya. Kenapa tidak kita baca semua ini? Bisa jadi pertama jawabannya sudah kita ketahui tanpa kita membaca teks. Oke. Yang kedua, kalaupun kita tidak ketahui jawabannya, itu biasanya soal-soal awal itu berurut dari paragraf awal. Nah, coba kita cari. Dikenal dengan apa tadi? Kita cari di sini. Ada enggak? Kalau enggak ada, terus ke bawah urutkan. Oh, di sini. Taib urifat qabla zuhuril Islam bi Yasrib. Nah, seperti itu. Halo, halo. Taib. Bagaimana? Jelas ya? Taib. Maaf, terlempar keluar. Oke. Kita lanjut ya. Kita lanjut soal kedua. Taqa'u al-Madinatul Munawwarah. Jawabannya apa? Gharba al-Mamlakatul Arabiyyah Saudiyah. Dari mana kita dapat? Di sini. Dicari di paragraf awal. Taib. Kita cari di sini. Mana nih? Mantiqah ini. Wahiyya asimatu mantiqatil Madinatil Munawwarah al-waqi'ah ala ardil Hijaz tarikhiyah gharb al-Mamlakatil Arabiyyah Saudiyah. Ini. Baik. Baik. Awalu masjidin usisa fi tarikhi ummati Muhammad apa? Masjid Quba. Ahsan. Ini tidak perlu kita, maksudnya enggak, meskipun tidak kita baca teks kita tahu. Baik. Kam tablughu masahatul Madinati al-Munawwarah. Ini perlu kita cari berapa? Hawalai 589 km persegi. Di sini. Mana jawabannya di sini? Di sini kita cari. Kalimat keempat Satrul Rabi'. Satrul Rabi' min Qadil Ula. Tablughu masahatu al-Madinah hawalai ini. Ya. Nah, barakallahu fikum.
Kita lanjut, mohon maaf. An-Nabi haram al-Madinah kama harama Ibrahim wa Makkah. Makna al-ibarah. Ini apa nih? حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول المدينة على غير المسلمين. Masya Allah, ahsan. Nah, Nabi mengharamkan Madinah, maksud menjadikan Madinah itu haram, tanah haram, sebagaimana Nabi Ibrahim menjadikan Makkah itu tanah haram. Makna dari ungkapan ini ya Pak, adalah Nabi menjadikan Madinah itu tanah haram bagi siapa? Orang-orang non-muslim. Nah, ya. Nah, bagi orang-orang non-muslim. Ini nalar ya. Ini nalar. Baik. Sampai sini insyaallah mudah ya. Baik. Al-Madinatu sani aqdasil amakin ladal muslimin ba'da Makkah. Muradif aqdas. Nah, ini juga tujuannya. Karena bisa jadi dari teks tadi tidak semuanya pemahaman teks. Bisa jadi di situ, silakan catat ya. Muradif, sinonim, antonim. Muradif itu persinonim. Diddu atau aksu itu antonim. Atau bisa jadi jamak. Baik. Apa muradif aqdas? Ma muradif aqdas? أطهر. Nah, hati-hati. Kalau kita lihat afdol, dia mendekati. Madinah, kota kedua, tempat kedua yang afdol di sisi Muslim setelah Makkah. Benar apa tidak? Benar. Kota kedua yang paling utama setelah Makkah itu apa? Ya Madinah. Nah, berarti ini ada kemungkinannya. Baik. Aula sama. Aula utama. Kota yang utama setelah Makkah apa? Madinah. Baik. Nah, di sini dibikin kulluha sahih. Kulluha sahih. Athhar suci sah. Hah? Ahsan. Baik, kenapa nak kita bikin kulluha sahih? Ahsan. Nah, yang diminta di sini adalah apa? Yang suci. Muradif. Ingat, yang diminta muradif. Kecuali dia tanya makna, makna aqdas misalnya. Kalau diminta makna aqdas, maka semuanya masuk, maka jawabannya apa? Afdal. Kulluha sahih. Kulluha sahih. Kalau soalnya makna aqdas. Tapi muradif itu harus dicari sinonimnya. Bisa dipahami? Bisa. Perhatikan ya, muradif dengan makna. Ma muradif berarti cari yang sinonimnya. Kalau ditanya makna, terus ada seperti ini, makna aqdas. Berarti ini masuk, ini masuk, ini masuk. Berarti jawabannya kulluha sahih. Jangan antum pilih salah satunya ya, tapi antum pilih kulluha sahih. Baik. Kita lanjut. Ussisat al-Madinatul Munawwarah qabla al-hijrati an-nabawiyah. Diddu kalimah ussisa apa? Hudima. Hudima, bagus. Nah, ini juga ya. Gimana? Diddu Ustaz, mana diddu? Ahsan, diddu, apa arti diddu? Naam. Antonim. Lawan kata nih. Diddu itu antonim. Itu antonim. Antonim Ustaz. Naam. Kalau muradif Sinonim. Bagus. Sinonim. Nah. Ingat ya, jangan salah, jangan terkecoh. Nah, diddu itu apa? Nah, betul. Terkadang pakai juga ibarat mutadad. Ini sama. Mutadad atau mutaradif.
Bentar. Mutaradif. Nah, nih. Mutadad atau diddun, mutaradif atau muradif. Baik. Nah, ingat juga kalau sinonimnya itu atau antonimnya itu dalam bentuk fi'il ma'lum, maka sinonimnya atau antonimnya maklum juga. Kalau dia majhul, majhul juga. Ini usisa ini maklum apa majhul? Majhul. Majhul. Maka dia hudima. Oke. Lanjut. Makbaratul Baqi tu'addul makbaratul ra'isiyah li ahli al-Madinati. Jam'u kalimah makbara apa? Maqabir. Maqabir. Maqabir atau makabir? Maqabir. Mafa'il. Ahsan. Baik. نهى النبي عن استخدام اسم يثرب بعد الهجرة. معنى كلمة استخدام Isti'mal. Istikmal. أمان. تتكون المدينة خارج المنطقة العمرانية من جبل ووديان من جبال ووديان منحدرات وسيول. مرادف جبال مفرد مفرد كلمة جبال ووديان. Jabal Wad. Jabal Wad. Jabal Wadin. Jabal dan Wadin. Bagus. Ini Wudian ya. Apa Wudian itu? Wadin. Wadin itu apa? Lembah. Lembah. Nah. Yab'udu baiti titik-titik apa? An. Boleh nak kita pakai min? Nggak boleh karena qorib pakainya min. Ahsan. Qaribun pakainya min. Kalau ba'idun pakainya an. Nah. Jadi teman-teman, ada fiil-fiil itu memang dia harus iktiron dengan huruf jar. Dan iktironnya itu sudah ditentukan. Perbedaan saja, perbedaan huruf jar itu akan mendatangkan makna yang berbeda. Qaribun min, ba'idun an. Oke, pembenar ini penggunaan yang sangat benar. Kalau kita bilang qaribun an, ba'idun min, salah. Walaupun secara arti kita artikan sama-sama dari, tapi secara penggunaan uslubnya berbeda. Ya, jadi kesaktian huruf jar itu tuh luar biasa. Perhatikan ini. Ada dakhala. Ada dakhala ila. Ada dakhala ala. Ada dakhala bi. Ada kharaja. Kharaja min. Kharaja ila. Kharaja ala. Siapa yang tahu artinya ini? Perbedaan-perbedaan. Dakhala dulu, dakhala ila. Dakhala ila artinya apa? Masuki sebuah tempat. Masuk. Bagus. Dakhala ala. Bergabung. Misalnya ada orang lagi kumpul-kumpul nih, terus kita ikut nimbrung di situ. Berarti ada khulu adal jamaah, berarti ikut bergabung. Baik. Kemudian ada dakhala bi. Nah, padahal sama-sama dakhala, hanya ujungnya huruf jar yang berbeda, beda artinya. Kalau dakhala bi itu maknanya mohon maaf ya, mohon maaf. Itu apa namanya? Jima.
Nah, dakhala bi artinya itu. Baik, nah, perhatikan. Perbedaannya sedikit saja. Hanya perbedaan huruf jar, fiilnya sama, berbeda. Kharaja min. Kharaja min. Hah? Keluar, Apa? Ustaz. Keluar dari Kharaja min, keluar. Kharaja ila. keluar menuju. Nah, zahaba. Kharaja ila, zahaba, pergi. Kharaja ala. Kalau kharaja ala apa? Kalau kharaja ala itu artinya mengkudeta. Ya. Artinya apa? Mengkudeta. Kharaja ala berarti dia mengkudeta atau membangkang kepada pemimpin. Itu artinya. Baik. Sebentar ya teman-teman. Nah, lagi pilek ini, ambil tisu dulu sebentar. Oke, kita lanjut. Al-Madinatul Munawwarah wa Makkah al-Mukarramah titik-titik akmil al-jumlah. Nah, ini sempurnakan kalimatnya. Madinatani syarifatan. Madinatan syarifatan. Naam. Baik. Al-Masjidu An-Nabawi min aqdasi Al-masajid. Al-masajidi. Kalau masajidah boleh enggak? Ya, karena Jadi dia umum nakirah. Baik. Baik. Ya, jawabannya al-masajid. Ahsan. As-suwar allati nazal ba'da al-hijrah tusamma. As-suwarul madaniyah. Bagus. Kalau as-suratu al-madaniyah, Mufradnya. ahsan di sini. Pertanyaannya itu suwar. Ya. Berarti jawabannya suwar al-madaniyah. Kalau qabla al-hijrah, Al-makkiyah. Makiyah. As-suwarul makkiyah. na'am. Al-unwanul munasib bin nas as-sabiq. Apa judul yang bagus itu? Kita kasih judul nih. Kulul anawini munasibun. Ahsan. Ulul anawin munasib. Setiap judul ini di atas judul. Madinatul Munawwarah, iya. Madinatul Rasul, iya. Madinatul Munawwarah. Nubzah, ya. Iya juga. Baik. Ini soalnya ya. 15 di sini. Soal ini apa? 15. Baik, kita masuk ke soal nahwu sharafnya. Nahwu sharafnya ya. Al-fi'lul mudhari' al-marfu' bi alamati far'iyah. Ada alamat asliyah. Rafa' alamat asliyahnya apa? Ad-dhammah. Dhammah. Baik. Baik. Baik, sebentar ya. Baik, dhammah. Kemudian nasab, Fathah. jar, Kasrah. kasrah, jazam. Sukun. Maka selain itu dia apa? Disebut dengan alamat Alamat far'iyah. far'iyah. Rafa ada berapa tandanya? Ar-raf'u.
Subutun nun, Dhamma, waw, alif, dan bu alif subutu dan subutun nun. nun. Berarti waw, alif, dan subutun itu disebut dengan alamat apa? Far'iyah. Far'iyah. Baik. Kalau nasab ada berapa tandanya? 5. Fathah, kasrah, ya, alif, dan hazfu nun. Hasbun nun. Maka sisa dari fathah itu ya kasrah, ya, alif, dan subutun nun. Berarti dia disebut dengan alamat, Far'iyah. ini disebut dengan alamat asliyah. Baik. Nah, mana nih yang pakai tanda alamat asliyah? Yarjuna. Yang yaqra'u yas'a. Yarju. Kalau yang far'iyah yarjuna bisubutin nun. Ahsan. Kalau yaqra'u Asliyah Iya. Minal fi'l. asliyah. Kalau antasumu afil mudhari mansub. Nah, ini far'iyah. Far'iyah tapi dia mansub. Yang diminta apa? Marfu. Yas'a Asliyah asliyah. muqaddarah. Tapi dia muqaddarah. Nah, selama ada yang apa namanya? Yang zahirah, maka zahirah. Baik. Barakallahu fikum. Ahsan. Barakallah. Baik. Min adawati nasbil ismi ma ya'ti illa Asa wa asa an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum. Kenapa? Karena yang mansub itu fi'ilnya. Enggak. Tidak memansubkan fi'il. Tidak memansubkan isim. An itu mansubkan fi'il. Ahsan. Dia memanasubkan apa? Fi'il. Fi'il. Kalau la'allakum Mansubkan isim. Domir kumnya mansub. Ahsan, Masya Allah. Domir kum itu ya. Tapi karena kum itu mabni sehingga tidak nampak tandanya. Ya. Kalau mabni itu tidak ada tandanya. Tapi fi mahalli ya. Jadi kalau mabni, kalau dia mabni nanti fi mahalli. Kalau dia mu'rab baru di i'rab seperti biasa. Lanjut. Lan yanjuwa al-kuffaru min azabillah. Alamatul i'rab baina qausain. Al-fathatu zahirah. Kalau dihapus lannya, yanju ad-dhammatul muqaddar. Ahsan. Barakallahu fiik. Zahaba at-talibu ila al-mahad wa syuru, bacanya apa nih? Wa syuruqas syamsi. Bagus, wa syuruqah. Apa i'rab syuruqah ini? Wawul ma'iyah. Ismul mansub. Ismul mansub. I'rabnya Bil wawil ma'iyah. Ismul mansub wa alamatu nasbihi maf'ul ma'iyah. maf'ul ma'ah. Ahsan, maf'ul ma'ah. Ya, maf'ul ma'ah. Wawunya disebut dengan apa? Wawul ma'iyah. Waw ma'iyah. Artinya apa? Bersamaan dengan pergi terbenam matahari. Ke sekolah bersamaan dengan terbitnya matahari. Nah, dia i'rabnya sebagai maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah. Ada berapa maf'ul? Maf'ul 4 Maf'ul bi, maf'ul fi, li ajli, Maf'ul mutlaq. maf'ul Mutlaq. mutlaq, Maf'ul fihi. Maf'ul fi, Maf'ul maf'ul Ma'an. ma. Nah, al-maf'ul adapun yang 4 ini selalu ba'da tamami al-jumlah.
Nah, ini kaidahnya. Dia akan berada setelah sempurnanya suatu jumlah. Kecuali maf'ul bih. Bih. Dia merupakan min tamamil jumlah. Dia min tamami. Paham nggak maksudnya? Penyempurna jumlah. Nah, Yang kalau sempurna maf'ul bi itu dia penyempurna jumlah. Tidak sempurna suatu jumlah kalau tidak ada maf'ul bi. Jika fiilnya itu fiil muta'addi. Baik. Dan maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul fi, maf'ul ma'ah itu dia selalu berada setelah tamamul jumlah. Mari kita lihat. Zahabat talibu ilal ma'had. Sudah sempurna belum jumlah zahabat talibu ilal ma'had ini? Sudah, Ustaz. Mana fiilnya? Zahaba. Lazim apa muta'addi? Lazim. Lazim. Berarti dia tidak membutuhkan maf'ul. Dia cuma butuh apa? Fa'il. Ada fiil, ada fa'il. Sudah sempurna? Sudah. Kelas. Berarti sempurna ini. Oke. Berarti ilal ma'had nih kalau ndak kita bikin dipahami nggak maknanya? Paham. Pahami, Ustaz. Paham. Kalaupun ndak kita bawa syuruqus syamsi ini paham ndak? Paham. Nah, ini maksudnya tamamul jumlah. Jadi dia berada setelah sempurnanya suatu jumlah. Kalaupun ndak ada ini ndak masalah gitu. Tapi beda dengan doroba. Doroba Zaidun. Coba baca doroba Zaidun. Zaid memukul. Zaid memukul. Memukul. Siapa yang dipukulnya? Harus ada objeknya. Doroba Zaidun. Ini fiil, ini fa'il. Butuh maf'ul nggak? Butuh. Butuh. Siapa yang dipukulnya? Tidak. Jidaron. Nah, ini maf'ulnya. Kalau nggak ada jidaron, sempurna? Enggak. Tidak. Bisa dipahami ya? Ustaz. Lanjut. Al-ibarat allati fiha maf'ul bihi muqaddam mana? Darwasana al-ustadun nahwa. Ahsan. Ada yang bikin ammi qabaltuhu fil matar. Ini I'rabnya sebagai apa nih? Al-istighol. Al-istighol. Ada. Mungkin secara dengar ya. Secara makna mungkin iya. Tapi secara i'rab tidak. I'rabnya ini ammi ini mubtada. Ya. Jadi ada yang ngira mungkin qabaltuhu. Siapa hunya ammi? Nah, mana maf'ul pada qabaltu itu? Dhamirhu. Maka ada yang bilang ada yang nulis ini. Enggak, ini salah ya. Yang benar mana? Darrasanal ustaz ini. Mana maf'ulnya? Nah sama an-nahwa. Nah, Ahmad nazuruhu enggak juga. Baik, barakallahu fikum. Ibarah allati tahtawi ala maf'ulaini asluhuma laysa al-mubtada wal khabar. Nih. Yang asalnya bukan mubtada khabar mana? Razaqallahu al-'abda malan katsira. Ahsan. Kalau ini dihapus saja fiilnya, cara menentukannya dihapus fiilnya. Zakiyun. Zaidun zakiyun. Baik. Ini hapus fiilnya al-hilalu fi awali Ramadan. Enggak. Hasibtul matar al-mataru nazilun. Kalau ini kita hapus fiilnya Allahu al-abdu. Enggak nyambung. Seperti ini jawabannya. Oke? Nah, ini ya. Jadi itu cara menentukannya. Hapus fiilnya. Baik. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. I'rab ma bainal qausain nasru. Ismu kana. Isim kana. Mana khabarnya? Haqqan. Mukminin. Muhammadun sadiqun mu'addabun. Ma'irab mu'addabun. Na'at bi sadiqun. Sadiq. Hadarat talibu illa. Tullabu illa talibaini. Talibain. Ingat, Wajabal ada istisna gimana? Pertama, wajabal masuk. ada tam Tamujab. musbat Musbat. atau mujab. Hukumnya apa? Wujubu
Wujubun nasab. Kemudian ada lagi apa? Tam manfi. Ini apa? Kalau tam manfi Wujub. sama. Baik, Afwan. Kalau tam manfi dia i'rabnya apa? Asbah kalau tam manfi dia i'rabnya sebagai apa? Asbah muqi'in. Naam, bisa dua. Badal. Pertama bisa nasab, kedua bisa badal. Ya. Kemudian yang ketiga ada nakis Nakis manfi. manfi. Itu bisa Tergantung ini- dari kalau ini hasabil awamil asba al-mauqi'. al-muqim. Al-mauqi'. Oke. Lanjut ya. Nomor 25. Tuhayyi. Tuhayyi ya. Tuhayyi karena di fi'liyah Nah, dia apa? Mu'annas. Nah, ingat kalau kaidah fi'il, kalau fi'il itu harus mufrad selamanya. Terserah fa'ilnya mau mufrad, mau musanna, mau jamak. Yang penting fi'ilnya harus mufrad. Bedanya nanti pada apa? Mudzakarnya. Paham ya? Jadi walaupun tolibat ini jamak, maka kita bikinnya apa? Mufrad. Nah. Al-amil yuhibbu amalahu. ismul fa'il. Ismul fa'il. Idza adkhalna kana. Baik, kita masukkan kana di sini. Jumlah sama al-amir, mana jawabannya? Kana Kana as-sam'u wa ta'atu 'ala al-amiri amrayni wajibaini. Baik. ahsan. Atiflu ainahu Jamilatani. ahsan. Ini ainahu itu asalnya apa? Ainani. Ainani ditambah dhamir huwa. Kemudian dia diidhafakan. Kalau isim tasniyah atau jamak yang berakhirkan nun, maka ketika idhafah dihilangkan nunnya. Jadilah ainahu atau ainaihi. Oke, bisa dipahami? Baik, hadara Ahmadu Al-karimatu ummuhu. Na'at sababi. ahsan. Jangan terkecoh. Al-karimatu, siapa yang mulia itu? Ibunya. Ibunya. Berarti sifatnya untuk siapa? Untuk ibunya. Kalau hadara Ahmadu al-karimu, berarti yang mulia itu Ahmad. Sementara teksnya bukan Ahmad itu yang kita sifati dengan mulia. Kayaknya di sini banyak yang salah nih. Iya. Barakallahu fiik. Mustafa misalul isim apa? Maksur. Mansur. Nah. Kalau mangkus apa contohnya? Musola. Al-qadi. Musola. Nah, al-qadi. Yang akhiratnya iya. Nah. Kemudian apa lagi? Musola. Qadi. Musola. Musolla itu apa tuh? Isim maksur. Maksur.
Cara membedakannya kalau mangkus itu ya belakangnya kasroh. Kalau maksur alif sebelumnya fathah. Mustafa. Fata itu apa? Mudah. Ya, mangkus apa maksur? Maksur. 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 Isim fa'il contohnya Adin. adin. Yazuru wazan sarfinya apa? Yaf'ulu. Apa? Yaf'ulu. Yaf'ulu. Min kalimatil lati la tuzan, yang tidak ada wazannya. Alladzina. Hasan. Min al-af'alis sahihah. Fi'il sahih mana? Tarjama khassa a'lama sa'ala. Hasan. Apa itu fi'il sahih? Fi'il yang Yang tidak ada bukan mu'tal. lahu harful illah, huruful illah. Naam, tidak ada huruf illah. Baik. Lanjut. Masya Allah, barakallahu fikum. Wazan sarfi li kalimat marju. Maf'ulun. Maf'ulun. Oke, lanjut. Ini soal balaghah nih. Siapa yang udah pernah belajar balaghah? Belajar balaghah dan adab. Yang pernah? Pernah, akhi. Nah, Ustaz. Nah, baik. Nah, ini bagi teman-teman yang belum pernah belajar balaghah, ini apa namanya? Sebenarnya belajar balaghah itu enak ya. Belajar balaghah itu enak sekali. Kenapa? Kalau antum nanti lulus LIPIA, antum belajar balaghah itu di semester 3, semester 4. Kalau kami dulu di semester 4. Kalau sekarang nggak tahu. Belajar balaghah itu awalnya pusing, tapi setelah tahu, Masya Allah, pelajaran yang paling enak gitu. Kenapa? Karena dosen kita dulu memberi contoh itu dari Al-Quran semua. Ya, hampir semua contoh itu dari Al-Quran. Sehingga benar-benar kita kashfu asrari al-lughah. Benar-benar kita membongkar rahasia-rahasia bahasa atau kemukjizatan yang ada dalam Al-Quran. Kenapa Allah pakai misalnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Itu asalnya apa? Na'buduka wa nasta'inu bika. Nah, terus kenapa Allah majukan maf'ulnya menjadi iyyaka na'budu? Ikhtisas. Ini namanya apa? Ikhtisas atau babu hasar. Ya, babu hasar atau ikhtisas, taksis. Kalau ada taksis dalam Al-Quran, berarti itu kita memaknakannya bukan makna biasa, harus dengan makna taksis. Kalau kata dosen ana dulu, kalau Allah sebutkan na'buduka wa nasta'inu bika, ini ada ihtimal. Ihtimalnya apa? Ada yang disembah selain Allah. Ada yang disembah selain Allah. Tapi kalau sudah taksis, enggak ada yang lain lagi. Tidak ada lagi. Ya, tidak ada lagi. Nah, itulah ya. Di antara nikmat balaghah itu. Ada 3 ilmu cabang balaghah. Pertama, ini sekedar pengenal atau pengantar ya bagi teman-teman. Ada 3 cabang ilmu balaghah. Pertama disebut dengan ilmu ma'ani. Yang kedua disebut dengan ilmu badi'. Ini diurutkan dari tersusah ya, dari termudah ya. Bayan. Nah, ini kita lebih fokus ke makna, namanya ma'ani, ilmu ma'ani. Yang bicara tentang makna. Kemudian badi', mahasinul kalimah. Kita bicara tentang keindahan lafaz. Ya. Bicara tentang badi ini keindahan lafaz. Bayan itu bicara tentang yang mendetail dan dalam dari setiap ungkapan bahasa Arab. Maka dari antara ilmu bahasa Arab, ada ilmu balaghah yang agak sulit, bukan agak sulit ya, butuh waktu untuk memahaminya, fokus itu pada ilmu bayan. Ya, ilmu bayan. Kalau ma'ani dan badi insya Allah mudah. Karena ini mahasinul makna, mahasinu al-kalimah, ini enggak. Ini gabungan dari keduanya.
Baik. Nah, ini tiga ini ilmu balaghah tuh cuma tiga ini. Ya. Nanti sisanya itu turunan. Baik. Nah, teman-teman kalau ingin belajar balaghah nanti bisa insya Allah. Kita ada kelas tim tank, ya, kelas persiapan. Jadi kita ada bimbel khusus persiapan ke Libya dan Timur Tengah. Itu intensif selama 6 hari dalam sepekan, dari Sabtu sampai Senin. Jadi belajarnya itu dari Sabtu sampai bukan Senin, Sabtu sampai Kamis, mohon maaf. Liburnya cuma hari Jumat libur. Nah, itu kita belajarnya dari jam 1.30 sampai jam berapa itu? 5 jam 17. 2 sesi. Ada istirahat di tengah-tengahnya, ini ada istirahat. Ada 2 sesi. Di situ belajar balaghah, belajar adab. Nah, itu dibahas ya. Itu pengajar balaghahnya Ustadz Zaki Karami, ya. Beliau merupakan lulusan terbaik dari Kisim Lughah Al-Arabiyah. Beliau yang mengajarkan di balaghah. Dan juga ada pelajaran nahwunya, belajar dari awal, ya, belajar nahwunya. Itu di kelas namanya Tim Tank, kelas Tim Tank, bimbel Tim Tank dan Libya. Itu belum buka. Nanti bukanya akhir bulan ini, ya. April Mei, ya, kalau tidak salah Mei. Nah, itu sudah diposting di Instagram Betul Arabia. Kalau ini kelas ya. Jadi itu dilaksanakan selama 5 pekan. 5 pekan, selama 5 pekan. Nah, kalau untuk tanggal 17 nanti itu sampai tanggal 24 itu tryout intensif. Ya, tryout intensif. Nah, jadi kita fokus membahas soal saja kalau nanti. Kalau yang ini, yang Anda sampai ke 5 pekan ini, tim tank ini, itu belajar, ya, kelas belajar. Baik. Kita lanjut ya. Al-huruf al-harful akhir min al-bait yusamma apa? Qafiyatan. Bagus. Ini bait syair ya, qafiyah. Baik. Kemudian arkanut tasbih ada berapa? 4, arba'ah. Nah, pertama apa? Musyabbah. Musyabbah Musyabbah bihi. Ada tasbih. Ada ya. Ada tu tasbih. Wajhus syibah. Wajhus syabah. Syabah. Na'am. Wajhu asy-syabah. Min aghradi syair, tujuan dibuatnya syair. Al-madhu. Al-madhu. Kalau hikmah ini enggak. Ya. Ini wasiat enggak. Risalah enggak. Syatrul awal min asyair disebut dengan apa? Sadran. Sadr. Naam. Ada sadr, ada Ajiz. ajiz. Jadi kan syair itu biasanya dua-dua kayak gini tuh. Ada dua dong. Set. Nah, kan gini kan. Ini disebut dengan apa? Sadr. Ini disebut dengan ajiz. Kalau qafiyah itu kesamaan huruf akhir ini. Dia ada nanti kan. Ini disebut dengan qafiyah. Kesamaan. Misalnya mim. Seperti ini. Sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish. Apa huruf akhirnya? Sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish samanina haulan la abalaka yas'ami. Nah itu. Mim kan? Yas'ami. Wa a'lamu ma fil yawmi wal amsi qablahu walakinnani an ilmi ma fi ghadin ami. Pernah dengar syair itu? Syair Zuhair bin Abi Sulma yang hidup di masa jahiliyah. Itu namanya qafiyah. Nah, ini qafiyah. Baik. 40. As-salatu faridatun 'alal muslimin. Ini contoh apa nih dari ilmu balaghah? Khabar ada berapa? Khabar. Tiga. Ada inkari, tapi yang biasa ibtidai, talabi sama inkari. Ahsan, ibtidai. Kemudian talabi. Kemudian ada inkari. Imla, soal imla. Kullu kalimat sabiqah al fiha qamariyah kecuali Lail.
Al-lail. Bedanya Qamariyah dengan apa? Dengan Syamsiyah, Pak? Alnya kebaca atau tidak? Nah, masalah alnya. Kalau kebaca alnya berarti Qamariyah. Kalau alnya kebaca. Iya Qamariyah. betul. Mohon maaf. Kalau Syamsiyah Yang nggak kebaca alnya langsung idgham. sahih. Istilahnya. Kalau sini kenapa lamnya terbaca? Bukan alif lamnya, tapi lam Ya. pada kata Lailnya. lail. Baik. Jumlah sahiha kitabatuha fi mayali, yang benar tulisannya. Al-ihsanu ila jami'il khalaiki amrun wajibun. Nah, kalau yang satu mana salahnya? Islamihim. Islamihim. Ada hamzah qat'i harusnya. Hamzah qat'i, bagus. Hamzah, kemudian yang ini, yang C, Isti'dadan harusnya hamzah wasal. ahsan. Yang D, Ita'u harusnya hamzah qat'i. Masya Allah. Antum nilainya berapa tadi? 98, Ustaz. 98. Salahnya di mana? Yang judul itu, Ustaz. Judul. Antum bikinnya apa? Madinatul Rasuli. Anak kira yang paling tepat, Ustaz. Masya Allah. Antum dari mana, akhi? Pondoknya? Dulu ikut yang At-Ta'limul lil Jami' Lipia itu, Ustaz. Masya Allah. Sekarang daftar idat apa? Itu mau cari informasi buat ini dah, buat adik saya, Ustaz. Masya Allah. Antum sekarang aktivitasnya apa? Kalau dulu karena udah kerja, jadi udah ini dah. Paling nyari-nyari info buat adik saya aja, Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Adiknya hadir hari ini? Sekarang? Itu masih ini. Masih liburan cuma belum ini. Mau berangkat lagi lagi itu yang ngabdi di Wadi Mubarak, Ustaz. Ikut PKM kemarin. 2 tahun PKM yang khusus ngapal Quran itu. Oh gitu. Terus belum daftar gitu? Apa nah? Belum daftar adiknya? Ya, karena masih ngabdi. Kemungkinan nanti mungkin setelah ngabdi itu kita daftarin. Cuma harus kursus-kursus dulu seperti ini dah. Harus kursus gitu kayaknya. Bisa nanti ikut ikut kelas bimbel aja kan online itu. Kelas Ya, bimbel. betul, Ustaz. Nanti kita tanya waktunya kalau selama ngabdi itu longgar apa enggak gitu. Iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Nah, lanjut. Yang ketiga. Mana yang salah nih? Yang benar. Mukafaatun ulama'u ma'wa. Bagus. Nah, ini pelajar imla ya. Taib. Kalimat yang yuktab wala yuntaq. Ulul albab. Ahsan. Masya Allah. Taib. Terakhir. Nah, ini. Nuqtatan. Yang mana nih yang benar ini? Nuqtatan 2 titik. Alamat tartib. Nuqtatan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, ini ya. Jadi kita ada pembelajaran di kelas bimbel itu juga ada kelas ini. Ada materi imlanya. Itu diajar oleh Ustadz Imam. Beliau itu takhasus lughah kemarin. Lughah Arabiyah di Libya. Ya, Ustadz Imam. Kalau takhasus ini, kalau yang ngajar di kita itu yang balaghah Ustadz Zaki Karami. Mungkin ada yang kenal Ustadz Zaki Karami, Ustadz Imam. Yang ngajar ini, yang ngajar Nahwu Ustadz Ahmad Rashid. Nah, jadi kita insya Allah pengajar kita yang pakar-pakar ya. Yang pakar-pakar di Nahwu, di balaghah, dan di sastra Arab. Baik. Nah, ini teman-teman ya. Barakallahu fikum. Materi tadi yang kita bahas. Dan ini ya, ingat trik-trik yang Anda sampaikan tadi. Jadi tidak semua itu kita baca. Jadi jangan tuh habiskan waktu antum hanya untuk membahas ini, baca ini. Habis waktu antum nanti. Ya, sementara waktu itu hanya berapa? 90 menit kalau tidak salah itu. Nah, ya, jadi soalnya itu banyak. Jadi teman-teman persiapkan diri antum ya, jangan berleha-leha, waktunya sedikit, raih mimpi antum semua. Ya, mudah-mudahan antum diberikan kemudahan dan kelulusan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang belum daftar kami sarankan untuk segera. Ya, yang belum daftar kami sarankan untuk segera mendaftar. Jangan ditunda-tunda karena waktunya sedikit. Oke, nanti Anda kirimkan PDF-nya dari soal ini ya. Lewat apa, Ustaz? Lewat
PA? Di grup. Grup. Nah, kalau lihat hasil tes tadi gimana? Oke, nanti kami kirimkan juga hasilnya ya, hasil tesnya. Ada Tadi videonya, enggak? Ustaz? Hah? Ada videonya? Ada, ini ada rekamannya ada. Hmm. Rekaman ini ada. Nanti kami kirimkan juga rekaman PDF tadi. Dan untuk urutan nilai itu nanti admin yang ngirim ya. Biar admin yang ngirim. Nanti kami mintakan admin mengirimnya. Kalau untuk urutan nama-nama itu. Baik. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Enam, Baik. Ustaz. Ada pertanyaan lagi? Baik. Kalau tidak ada, oke, insya Allah kita bertemu nanti tanggal 17 ya. Jika teman-teman bergabung insya Allah. Alhamdulillah. Zoom lagi, Ustaz? Baik. Zoom lagi insya Allah. Silakan nanti ya hubungi admin untuk gabung. Tapi bukan grup ini, beda grup lagi nih nanti. Oke. Silakan teman-teman kita foto bersama dulu sebelum kita tutup. Tetap stay di grup ya, jangan ada yang keluar walaupun kita sudah pembahasan. Oke. Baik. Nah, silakan dibuka kameranya. Nah, kita foto bersama. Baik. Belum Ustaz, lama Ustaz. Lah. Silakan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Oke, ditunggu ya nih. Kita foto bersama. Masya Allah. Ini calon-calon mahasiswa Lipia semuanya nih, insya Allah. Amin, Ustaz. Terus, Amin. amin. Baik. Barakallahu fikum. Nah, baik. Ini itu ya. 1, 2, 3. Baik. Bentar. Masih ada slide lain. 1, 2, 3. Baik. Oke. Lagi satu terakhir. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih semuanya. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada nanti mau ditanyakan, silakan ya. Kita saling tanya jawab di grup insyaallah taala. Jazakallah khairan, Ustaz. Wa iyyakum barakallahu fikum. Naam. Wa fiikum barakallah. Jazakumullahu khairan wa yassarallahu umurakum. Amin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.